Halo guys, kembali lagi bersama saya Lisa Damayanti dan kali ini aku bikin video tentang gimana caranya daftar AIMUN dan mendaftar internasional MUN. Nah, di sini aku memberikan tutorial gimana caranya mendaftar AIMUN karena ini adalah salah satu acara MUN yang dimana anak muda ini sering mengikuti acara MUN-nya tuh untuk jenisnya tuh yang AIMUN nih, untuk yang Indonesia. Dan bisa juga pilihan lainnya adalah internasional MUN yang nanti akan dipaparkan tentang akan ditunjukkan tentang cara mendaftarnya. Jadi langsung aja teman-teman bisa buka Instagramnya, yaitu Aimun Official. Instagramnya ini adalah @international MNN. Jadi yang ini Instagramnya. Nah, kalau misalkan teman-teman belum punya Instagram, bisa langsung ke websitenya modelunitednation.org. Nah, di sini kenapa masuk ke Instagramnya biar langsung bisa klik registernya di situ. Nah, nanti masuk ke websitenya. Nah, ini websitenya Asia Youth International Model United Nation. Nah, sebenarnya conference-nya itu ada offline, ada yang online. Nah, kali ini yang tersedianya itu offline. Tapi ada kok nanti yang tersedianya online. Jadi kayak kita tinggal stay tune aja gitu di Instagramnya Ayimun. Nah, ini acaranya akan diselenggarakan 30 September sampai 3 Oktober. Selama 4 hari, kayaknya 3 hari deh. Soalnya hari keempatnya kayak kita udah siap-siap buat check out gitu. Nah, ini bertempat di Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, sebenarnya untuk acaranya ini bisa pindah-pindah negara. Kalau yang sebelumnya ini acaranya adalah di Bali, Indonesia, dan kali ini acaranya di Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, pertama kita bisa scroll-scroll dulu untuk mengetahui lebih banyak info mengenai Aimun, yang dimana di sini ada benefits-nya yang bisa teman-teman baca terlebih dahulu. Nah, ini ada jumlah registran. Jadi, pendaftarnya ini adalah 393.000 sekian, dan eventnya ini setelah terselenggara sebanyak 7 kali, dengan alumninya ini 6.500. Jadi, yang mendaftarnya sekian ratus ribu, yang mengikuti MUN-nya ini eh, ternyata perbedaannya cukup besar. Dan dari 180 negara. Nah, jadi seperti yang telah aku bilang sebelumnya, bahwa Aimun ini dia diselenggarakannya beda pindah-pindah negara, jadi nggak cuman di Indonesia. Jadi pada tahun 2022-nya di Bali, kemudian Kuala Lumpur Malaysia lagi, tahun sebelumnya di Malaysia lagi, dan tahun sebelumnya di Bangkok Thailand. Nah, biasanya negaranya ini tempat Aimunnya ini dia di Asia Tenggara sih biasanya. Jadi nggak beda jauh dengan Indonesia, nggak terlalu jauh gitu. Nah, ini previous media partnernya. Nah, ini benefits yang akan kita dapatkan. Nanti kita akan dapat semacam buku. Yang ini tuh isinya tentang apa aja teknis ketika kita jadi delegasi. Kemudian ada sertifikatnya yang bisa dipakai untuk beasiswa, untuk kita lanjut kuliah, mau kuliah dalam negeri, luar negeri. Kemudian kita dapat akomodasi hotel, makan juga dapat, kalau juga dapat. Nah, ini benefits-nya jadi improve your soft skills in public speaking, critical thinking, diplomatic leadership, and networking by direct practice. Kita juga bisa bertemu dengan anak muda lainnya dari berbagai dari apa ya namanya? Dari berbagai negara.
kemudian sertifikatnya dan awards-nya kalau misalkan kita mendapatkan award sebagai best delegate atau awards lainnya. Kemudian kita juga bisa dapat dokumentasinya, video dokumentasi, airport assistance. Oh, ini akomodasi hotel 4 hari 3 malam. Ada gala dinner, mealsnya 3 kali dalam sehari. Ada coffee break, kemudian imun kit. Oh ya, teman-teman. Jadi sebelum kita apa namanya? Sebelum kita berpartisipasi dalam acara nanti sidang sebelum sidang MUN-nya nih, sebelum simulasinya. Nah, nanti akan ada three series of workshop. Nah, ini tuh tentang nanti tuh bakal kayak dikasih tahu nanti tuh kita bakal ngapain aja, terus kita ngomongnya harus kayak gimana. Nanti kita bakal dapat nih ilmu-ilmu tentang MUN ini di workshopnya ini. Nah, selain yang sertifikat tadi, kita juga bisa dapat yang awardee seperti yang aku bilang. Awardnya ini ada Best Delegate, Honorable Mention, Verbal Commendation, Most Outstanding Delegate, Best Question Paper. Nah, biasanya yang menangnya ini yang paling aktif sih biasanya. Big Five, orang yang paling aktif di MUN. Ini about Aimun. Dan ini ada testimoni dari alumni. Nah, untuk konselnya, ternyata untuk yang di apa namanya di Kuala Lumpur Malaysia ini dia hanya tersedia dua. Ini ada UNICEF dan UNESCO dengan temanya adalah The Needs of Humanitarian Assistance for Children in War Zone, Ukraine Cases, sama Strengthening Culture Partnership in the Era of Pluralistic Justice. Oh ya, ini rundown-nya. Jadi kita bisa baca dulu kegiatannya, bakal apa aja, di jam apa aja. Nah ini aku cek sih selama 3 hari ya. 4 hari, tapi dia padatnya ini 3 hari. Di hari keempat check out. Nah ini tempatnya, dia di Sunway Putra Hotel, tapi masih di bawah apa namanya, masih belum fix. Ini previous speakernya. Jadi sebelum acara MUN-nya ini kita akan mendengarkan eh, speech dulu dari beliau-beliau. Nah, start your journey in Aimun. Nah, di sini ada tata cara mulainya itu untuk kita ikut Aimunnya ini adalah pertama, tentunya kita perlu untuk mengisi form registrasi. Nah, ini tahap 1 sampai 3 isi form registrasi. Kemudian lanjut yang terakhirnya kita tunggu emailnya. Email apakah kita diterimanya di mana sih kita ditempatkannya di negara mana gitu dan konsil apa. Nah, di sini langsung aja isi email dan nama kita, kemudian cek list, kemudian klik register. Nah, lanjut setelah kita isi nama dan email, kita isi biodata. Nah, untuk bagian ini mungkin akan aku skip karena ada bagian informasi yang bersifat privasi.
Nextnya, kita perlu untuk mengisi your motivation. Jadi ini ceritanya. Jadi ini kita mengisinya motivation letter. Nah, jadi teman-teman perlu untuk memberikan banyak effortnya ini adalah di bagian your motivation, atau motivation letter yang teman-teman bisa mendapatkan referensi motivation letternya banyak ya di internet. Ya, kayak isinya itu kayak kenapa kita mau ikut Aimun, kemudian apa pilihan yang kita pilih negara mana gitu yang mau em, menjadi negara yang kitanya mau jadi delegasi di negara itu gitu. Ini ada di bawahnya. Dan setelah kita isi nih your motivation letter, nah ini di bawahnya kita perlu untuk mengisi pilihan konsilnya mau di mana nih. Kita mau menjadi delegasi yang membahas temanya apa, gini mau di UNICEF atau di UNESCO untuk pilihan pertamanya. Misalkan aku pilih yang UNICEF dengan temanya ini tentang ini, UNICEF pasti tentang anak ya. Nah ini kemudian kita pilih nih, pilihan ke satu kita mau jadi delegasi negara apa. Nah, pilihan negaranya itu banyak sekali ya teman-teman. Di sini aku coba pilih Azerbaijan, Bahamas, sama Bangladesh deh. Oke, pilihan yang keduanya aku pilih UNESCO karena hanya ada dua pilihan. Aku memilih pilihan pertamanya UNICEF, keduanya UNESCO. Nah, jadi sebenarnya ketika kita seleksi ya, nanti ketika misalkan yang ini udah penuh seatnya, yang negara Bahamas udah penuh seatnya untuk di UNICEF, dan Bangladesh udah penuh seatnya, nanti kita akan diseleksi apakah untuk yang pilihan kedua ada nggak nih seat yang tersisa untuk kita menjadi delegasi di salah satu negara. Nah, biasanya sih seat yang udah udah cepet sold out-nya tuh di negara-negara yang terkenal gitu. Kayak negara yang well known gitu lah bagi kita tuh. Oh ya, saran dari aku, masukan dari aku ketika memilih negara adalah pilih negara, bisa pilih negara yang dia banyak masalah yang terkait dengan temanya. Atau bisa juga negara yang gampang untuk kita telusuri informasinya yang berkenaan dengan tema yang akan dibahas nanti. Nah, jadi ini adalah pilihan aku yang aku pilih. Nah, lanjut kita ke vaksin, keterangan vaksin the t-shirt. Oke, kalau udah kita checklist dan lanjut kita submit. Nah, nanti setelah kita submit, kita perlu menunggu sekitar maksimal 3 hari. Nah, untuk emailnya sebenarnya udah kehapus. Nah, jadi tapi aku menampilkan emailnya ini di postingan Instagram aku. Nah, nanti kita perlu untuk mengupload ribbon ketika udah daftar. Nah, jadi eh aku tuh menunggunya tuh sekitar 3 hari sih ya. Ya, 3 hari. Aku mendapatkan email bahwa nama aku Lisa Damayanti Indonesia, Lisa Damayanti from Indonesia, telah terpilih menjadi salah satu orang yang dapat berpartisipasi dalam AIMUN. Ini diselenggarakan 28 sampai 31 Mei yang dimana aku memilih online conference tentunya karena pada saat itu lagi masa-masanya COVID, lagi naik-naiknya dan konferensinya ini hanya ada online. Jadi aku mengikuti konferensinya online dan diinfokan bahwa aku terpilihnya ini sebagai delegasi negara Bahrain. Nah, next, selain teman-teman bisa mengikuti yang Aimun, opsi keduanya adalah teman-teman bisa ikut
acara MUN yang internasional MUN. Nah, bedanya untuk yang internasional MUN ini, setahu aku dia cakupannya lebih luas lagi gitu. Yang ikutannya pun dari berbagai negara yang lebih luas lagi gitu, yang tidak hanya di Asia. Nah, ini untuk registernya, teman-teman bisa baca dulu di websitenya. Misalkan mau lihat-lihat banyak info di sini. Nah, untuk international MUN ini dia ada dua pilihan. Ada yang konferensi online sama yang konferensi yang offline. Nah, sekarang untuk yang online, ini dia 2 hari ya. 2 hari, 6 Agustus sampai 7 Agustus. Nah, kalau international MUN ini dia sering banget menyelenggarakan acara konferensi. Untuk Aimunnya dia di Philippines. Kalau yang offline. Nah, sekarang kita coba untuk daftar tapi yang online-nya. Nah, ini caranya sama ya, seperti yang Aimun, nggak beda jauh. Kita cukup mengisi data, mengisi form registrasi. Nah, tapi untuk international MUN aku nggak mengisi dengan detail. Eh, Nah, jadi seperti inilah. Nanti setelah teman-teman mengisi nih, teman-teman lanjut klik next. Yang di sini juga tinggal mengisi seperti yang Aimun tadi, klik next, next. Nah, nanti tinggal menunggu info selanjutnya dari International MUN itu sendiri. Nah, mungkin cukup sekian video dari aku mengenai tata cara mendaftar MUN, yang dimana MUN-nya ini untuk Indonesia lebih banyaknya orang-orang mendaftarnya lebih banyaknya di Aimun atau International MUN, atau pilihan ketiganya adalah Asia World MUN. Nah, cuman untuk yang Asia World MUN belum bisa aku tampilkan karena si websitenya dia lagi down servernya ini. Nah, jadi mungkin cukup sekian video dari aku. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton video ini, dan mohon maaf sekali masih banyak kekurangan dalam pembuatan video ini. Terima kasih banyak sekali lagi dan sampai jumpa di video berikutnya.